Hujan asam. Hujan asam merupakan suatu fenomena alam yang berupa turunnya asam dari atmosfer ke permukaan bumi. Meskipun dinamakan hujan, fenomena ini tidak hanya berbentuk hujan air saja, melainkan dapat terjadi dalam bentuk lain yang meliputi disposisi basah seperti kabut, salju, dan butiran es, dan disposisi kering seperti gas, debu, atau partikel padat lainnya. Hujan asam memiliki tingkat keasaman atau kadar pH di bawah angka 5, sementara pH normal air hujan adalah berkisar antara 5 sampai 6. Semakin rendah tingkat pH air hujan, maka semakin tinggi kadar keasaman hujan dan semakin kuat dampak korosifnya. Terjadinya hujan asam dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu faktor alamiah ataupun faktor lainnya seperti dari aktivitas manusia yang tidak memperdulikan keseimbangan alam. Secara alamiah, hujan asam bisa disebabkan dari adanya semburan gunung berapi ataupun dari proses biologis yang terjadi di tanah, rawa, dan laut. Hujan asam dapat terjadi ketika belerang atau sulfur dan nitrogen di udara bereaksi dengan oksigen sehingga membentuk sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen dioksida atau NOx. Zat-zat tersebut kemudian berdifusi ke atmosfer dan bertemu dengan air kemudian bereaksi membentuk asam sulfat dan asam nitrat. Zat tersebut adalah senyawa asam tinggi yang bersifat mudah larut sehingga akan bergabung dan jatuh bersama dalam bentuk air hujan asam. Meskipun dapat dipicu oleh aktivitas alam, namun pada nyatanya fenomena hujan asam lebih banyak disebabkan oleh aktivitas manusia. Seperti contohnya dari aktivitas industri, pembakaran minyak bumi, pembangunan pembangkit tenaga listrik, peleburan logam, penggunaan kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan berbagai aktivitas tersebut dapat menghasilkan gas yang bisa terbawa ke atmosfer dan bereaksi hingga membentuk hujan asam. Fenomena hujan asam perlu ditangani secara serius, karena hujan asam dapat membawa dampak berbahaya. Hujan asam yang dipicu oleh polusi udara akibat pembakaran yang tidak sempurna akan membahayakan kesehatan manusia. Partikel hujan asam saat dibawa turun ke tanah menyebarkan dampak negatif berupa potensi gangguan tenggorokan, asma, iritasi pernapasan, serta batuk kering yang umumnya baru akan dirasakan dalam jangka waktu panjang. Untuk lingkungan, bahaya hujan asam dapat merugikan sistem perairan dan area hutan. Di daerah perairan, efek hujan asam bisa mengakibatkan kematian dan punahnya berbagai jenis spesies biota air karena tingkat asam air akan semakin tinggi dan tidak lagi baik untuk menjadi tempat hidup hewan air. Selain itu, air hujan asam membawa zat-zat berbahaya yang akan menurunkan kualitas tanah dan merusak lapisan daun. Imbas dari hujan asam dapat terlihat dari terganggunya proses fotosintesis dan kematian berbagai jenis flora alami hutan. Hujan asam juga merugikan area bangunan. Dikarenakan tingginya senyawa kimia yang dimiliki oleh hujan asam, maka ketika air hujan mengenai benda logam akan menimbulkan karat. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia yang tentunya bisa menjadi salah satu penyebab hujan asam, sudah semestinya bertanggung jawab dalam pencegahan mengenai terjadinya hujan asam. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengurangi dan mencegah dampak hujan asam, yaitu dengan mengaplikasikan prinsip 3R, yaitu reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Prinsip ini dijadikan landasan saat memproduksi suatu barang, di mana produk harus dapat didaur ulang sehingga jumlah limbah yang dihasilkan dapat dikurangi. Dengan adanya kesadaran diri sendiri yang diimbangi dengan sikap yang nyata, maka dampak dari hujan asam dapat dihindari. Berdasarkan pemaparan di atas, hujan asam adalah fenomena alam yang berdampak buruk bagi bumi ini yang dapat disebabkan oleh alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengurangi hujan asam adalah dengan mengurangi aktivitas yang menghasilkan polusi serta menerapkan prinsip 3